Oke, baik. Selamat pagi kepada anak-anak kami semua. Kita telah masuk ke bab 14, yaitu remaja sebagai pelopor pembaharuan. Nah, pada bab 14 merupakan penutup dalam pembahasan pendidikan agama Kristen di SMA kelas 10. Pada bab 1, kamu belajar bagaimana bertumbuh menjadi manusia dewasa. Pada bab 14, sebagai bukti bahwa kamu terus tumbuh menuju kedewasaan adalah kamu mampu untuk mengerti bahwa kamu dipanggil oleh Yesus untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan dan mewujudkan panggilan itu dalam praktik kehidupan. Nah, di bab 1 kita belajar tentang bertumbuh menjadi manusia dewasa. Di bab 14 kita dituntut untuk memberikan bukti dari bertumbuh menjadi manusia dewasa itu. Nah, sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, kamu dianugerahi kehidupan supaya kamu memakai kehidupan itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan serta ciptaannya, termasuk sesama manusia dan alam. Dalam rangka memotivasi dirimu menjadi pembaharu kehidupan, kita mengangkat suatu cerita tentang Nabi Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem dan mengupayakan pembaharuan bagi bangsa Israel pada waktu itu telah tercerai-berai dalam pembuangan. Nehemia mampu melakukannya karena dia yakin bahwa Allah yang menolong dan mewujudkan pembaharuan itu karena Nehemia memiliki keteguhan hati untuk mewujudkan rencananya. Nah, kita dapat belajar dari Nabi Nehemia yang melakukan pembaharuan dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, itu merupakan suatu pembaharuan yang dilakukan oleh Nabi Nehemia pada masa itu, karena pada masa itu Yerusalem, tembok Yerusalem telah tercerai-berai dalam situasi pembuangan. Nah, kita tahu bahwa sebelum itu bangsa Israel telah masuk ke dalam pembuangan. Nah, ketika pembuangan itu maka terjadilah perpecahan di antara bangsa tersebut. Nah, maka dari itu Nabi Nehemia melakukan pembaharuan terhadap bangsa tersebut. Nah, itu adalah satu contoh pembaharuan yang dilakukan Nabi Nehemia dalam melakukan pembaharuan, dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pembaharuan. Nah, makna sebagai pembaharu. Kamu pernah mendengar banyak cerita mengenai tokoh-tokoh dunia maupun di Indonesia yang berperan sebagai di bidang kehidupan di mana pekerjaan dan pelayanan mereka memberikan dampak sekaligus memotivasi banyak orang dalam kehidupan ini. Nah, banyak kita tengok tokoh-tokoh motivator yang dapat kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, dan mereka juga berdampak bagi kehidupan negara kita seperti itu. Nah, ada suatu jaringan televisi nasional yang pada setiap minggu menayangkan Kick Andy yang merupakan acara televisi yang digemari oleh banyak orang. Acara itu selalu menampilkan cerita mengenai orang-orang yang melakukan sesuatu yang positif untuk mempengaruhi kehidupan orang lain dan banyak orang. Ada juga hadiah Kalpataru yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang telah berjasa dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. Ada juga penghargaan kehidupannya bagi penegakan hak asasi manusia, antara lain penghargaan Tapyim Award pada aras global. Nah, ada penghargaan Nobel bagi orang-orang maupun pendamaian dunia. Mereka ini dapat disebut sebagai pembaharu kehidupan. Nah, bagi remaja, apakah kamu berupaya melakukan sesuatu yang spektakuler barulah disebut sebagai pembaharu? Kamu tidak harus menunggu sampai memperoleh penghargaan baru dapat berperan sebagai pembaharu. Namun, menjadi pembaharu dapat dimulai dengan melakukan hal-hal yang sederhana, berguna bagi diri kamu sendiri, bagi orang lain. Kamu dapat menyebutkan contoh-contoh pembaharuan tersebut dalam diri kamu. Nah, contoh kecil pembaharuan dalam diri kita yaitu jika kita telah terampil dalam mendisiplinkan diri, lambat laun itu akan menjadi pembaharuan pada diri kita sendiri. Nah, di mana yang kita suka aura-auran dalam waktu seperti itu. Nah, semenjak kita mendidik diri kita menjadi dalam pembaharuan, maka
lambat laun pembaruan itu akan tertanam di dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika kita mampu menjaga kebersihan diri terlebih dahulu, maka lambat laun, lama-kelamaan, kebersihan lingkungan juga akan kita perhatikan karena diri kita sudah bersih seperti itu. Nah, dari diri kita sendiri, kita belajar dari diri kita sendiri, maka kita akan dapat melakukan pembaharuan yang terlebih besar seperti itu. Nah, harus dimulai dari diri sendiri. Nah, di dalam buku kita ada 2 kisah yang dikisahkan dalam buku kita, yaitu dapat dilihat atau dapat dipahami di dalam buku kita 172 sampai 175. Nah, sebagai tugas, kamu dapat membaca buku tersebut, buku kita halaman 72 dengan 173. Di situ ada 2 kisah. Nah, di bawah ini, simaklah 2 kisah di bawah ini, kemudian lakukan aktivitas sebagai berikut. 1. Buatlah komentar terhadap 2 buah kisah tersebut. Komentar berkaitan dengan peran sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. 2. Tuliskan refleksi renungan singkat 1 halaman mengenai menjadi motivator pelapor bagi kehidupan manusia dan alam. Jadi tugasnya ada 2 dalam materi ini. Ibu tunggu tugasnya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan shalom.